Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Ta'lim Ar-Ridha, para pemirsa yang saya hormati. Kita berkumpul setiap malam Jumat ini semata-mata diniatkan ibadah. Karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu persiapkan diri kita. Ya, dengarkan dan perhatikan. Karena ini ibadah. Akan mendapatkan pahala. Rasulullah bersabda yang artinya apabila kita berkumpul dalam satu majelis dengan niat ibadah, maka ada dua keuntungan. Pertama, panjang umur. Semuanya pada ingin panjang umur. Kedua, dimudahkan rezeki. Enak banget. Udah panjang umur, mudah rezeki. Jadi kalau yang rezekinya sempit, berarti dia tidak niat ibadah. Apalagi umurnya pendek. Subhanallah. Jangan sampai. Kalau diniatkan ibadah, insya Allah, selagi masih hayat di kandung badan, wajib menuntut ilmu. Ilmu Al-Quran. Kita sudah terus mendekati bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena ada satu peristiwa dan tidak akan terulang kapanpun kepada siapapun tentang mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembuktian bahwa manusia apabila dia mempunyai akhlakul karim, Allah ridha dan dimuliakan, dia lebih mulia dari para malaikat. Tapi malaikat tidak iri. Malah malaikat menyatakan dari pertama manusia diciptakan bahwa satu saat nanti aku yang ciptakan ini dari tanah, aku berikan akal, akan lebih mulia dari kamu, wahai malaikat. Malaikat ingin kapan ini ya? Dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan terus sampai Nabi Isa alaihissalam belum terjadi. Masih malaikat di atas manusia kemuliaan. Ya. Begitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah pada suatu malam, ya, di malam bulan Rajab, tanggal 27. Hanya sepertiga malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Baru para malaikat ini
Oh iya, berapa ribu? Atau mungkin ratus ribu tahun. Kita nggak tahu umur dunia. Ya, dari zaman Nabi Adam ke sini, berapa ribu tahun nggak ada yang tahu. Dihitung kayak apapun, ahli kayak apapun nggak bisa menemukan. Sebab ada batu-batuan yang di bumi diketahui umurnya jutaan tahun. Ya, jadi kita nggak usah deh itu, nggak bakal masuk surga ngitung-ngitung itu. Ya. Dan itu bukan ibadah, malah jadi berbantah-bantah dosa besar. Bahkan setelah itu para malaikat bersyahadat. Para malaikat bersalawat bahkan dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Benar-benar ini manusia yang Allah ridhoi dan Allah muliakan. Kata Jibril alaihissalam, penghulu dari para malaikat. Ya, pemimpin dari para malaikat. Manusia lebih mulia dari aku, kata para malaikat. Aku tidak bisa naik ke langit ke 7. Ya, dia berhenti di situ. Tidak bisa ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Dari situ Allah berselawat. Maka para malaikat pun berselawat. Dan para malaikat menyatakan benar. Dengan bersyahadat. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi yang pertama bersyahadat itu para malaikat, manusia belum. Siti Hadijah juga belum, istrinya Rasul. Ya. Walaupun tahu bahwa Muhammad jadi Rasul. Waktu pulang dari Gua Hira. Dapat wahyu. Tapi dia belum bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Hanya mengakui kerasulan. Jadi yang pertama sekali bersyahadat adalah para malaikat. Baru kemudian Rasul turun memberitahu kepada para sahabat. Kau bersyahadat. Itu ya. Maka mereka berbaiat. Mengakui bahwa Muhammad Rasulullah. Kita sebagai umatnya. Dengan pengakuan itu harus konsekuen. Sebab tidak hanya ucapan bersyahadat atau 2 kalimat syahadat. Dengan mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Ada yang Allah perintah. Baik yang harus dijalankan maupun ditinggalkan atau dilarang. Dan juga ada yang dicontohkan Rasulullah. Bukan diperintahkan. Rasul nggak pernah memerintah. Mencontohkan. Kita contohi pula. Ayo kita sama-sama berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lahir dan batin. Dengan sepenuh hati. Dengan niat ibadah. Ya Allah ya Rabb. Kami datang ke tempat ini. Semata-mata hanya beribadah kepadamu ya Allah. Maka dari itu kami serahkan diri kami, lahir batin kami. Dengan atas pimpinan, bimbingan, tutunan, petunjuk darimu ya Allah. Demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah. Berikan pula lah kebesaran itu kepada kami. Sehingga kami beriman dan bertakwa hanya kepadamu ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah ya Rabb. Maafkan dan ampuni kami ya Allah. Dari segala kesalahan, kehilapan dan dosa kami. Begitupun kesalahan dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampunilah dan maafkanlah mereka. Kasih sayangilah mereka ya Allah.
sebagaimana mereka kasih sayang kepada kami selagi kami masih kecil. Jadikanlah ya Allah kami ini anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh, sehingga doa kami bisa sampai kepada kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allah hadini wa kulinatin soleh wa soleh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajih wa zuriyati wa ahli baiti wa karabati wa sahabat. Wa min jamil ummati Muhammadin. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslim. Fil ardi masyariki wal maghrib. Wabil khususan ila arwahi waruh. Abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa haladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudrati malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil wa bil malaikatul muqarrabin bi quwwatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ar-Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna
tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladzina min qablina rabbana wala ma wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ta'amir arida, para pemirsa yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah membuka majelis taklim dengan penuh kesungguhan. Dan insya Allah dengan sungguh-sungguh Allah akan bukan lagi mendengar, menerima apa yang kita baca, kita lakukan. Tinggal kita melaksanakan. Jangan hanya kita baca karena hafal, tapi tidak bisa melaksanakan. Terutama suratul Fatihah dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Secara umum enggak berat. Enggak berat. Karena apa? Di situ keimanan. Hablum minallah yang diutamakan. Hablum minannasnya kita berdoanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina sampai selesai. Jadi dalam hablum minallah itu tunjukkan. Karena Nabi sendiri, Rasul sendiri dengan orang-orang yang beriman menyatakan dia beriman. Beriman kepada Allah. Oh ya. Dan seterusnya. Nah, tunjukkan keimanan kita ini. Sebab dalam hidup dan kehidupan manusia itu Allah memanjakan kepada orang yang beriman. Dengan panggilannya ya, ada ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Udah seneng banget. Kayak kita kepada pacar, kepada istri, pada kekasih. Wahai sayangku. Oh, ya, subhanallah. Masa kita balasnya dengan tidak baik? Dengan baik lagi. Ya Rabbku. Kan gitu ya. Insya Allah aku akan melaksanakan apa yang kau perintahkan. Terutama apa yang telah aku katakan. Gitu, jangan munafik. Ya, kita mengatakan, mengucapkan, tapi tidak melaksanakan. Ayo, hukumnya apa? Hukumnya apa tuh? Pinter. Pada diam aja berarti nggak munafik ya. Luar biasa. Saya tahu jamaah Harido dan pemirsa nggak ada yang munafik. Munafik enggak, tapi fasik kan silakan. Ya. Oke. Di zaman sekarang ini, zaman sekarang ya, banyak orang-orang munafik. Kemunafikan ini menyebabkan terpuruknya kaum. Lebih besar lagi bangsa, kelompok, warga. Kenapa? Doanya nggak dikabul. Walaupun kiai berdoa terus.
Jamaahnya munafik semua. Ya enggak dikabul. Itu janji Allah kepada Rasul. Wahai Muhammad, engkau doakan itu orang munafik sampai 70 kali sehari semalam. Aku tolak. 70 kali. 1000 kali pun ditolak. Apalagi cuma sekali ya. Jadi tunjukkan iman ke Islam kita. Supaya jangan termasuk orang munafik. Anda haus nanti lagi minumnya. Karena Anda diem aja. Saya kan ngomong aja ya haus. Jamak. Kalau nggak minum ngomongnya nanti tersendat. Dalam kesadaran akal. Di sini imannya harus kuat. Harus sadar hati. Kalau belum sadar hati, jangan harap bisa sadar akal. Akal-akalan yang ada. Membuat tipu daya. Berdusta. Berbohong. Itu orang yang tidak sadar hati. Dia menggunakan akal. Supaya dipercaya, bersumpah. Oh ya. Dengan atas nama Allah. Wallahi. Bahkan warasuli. Padahal bohong. Dia berdusta. Mendustakan ayat-ayat. Kalau yang waktu malam Rabu ada ngaji malam. Udah disinggung sedikit ya. Siapa yang berdusta, siapa yang berbohong. Biasanya yang pacaran gede bohong. Ya, yang pacaran. Tapi kalau udah kawin, banyak dusta. Apa? Yang udah kawin dusta. Yang lagi pacaran gede bohong. Belum berdusta. Karena belum menyatu. Ya. Jadi awas. Dan tidak bisa dipungkiri. Itu harus diakui. Ya, diakui oleh siapapun. Ayo, kalau nggak ngaku awas. Membuat rekayasa supaya percaya yang di rumah. Oh ya. Rekayasa itu artinya berdusta. Itu. Berbohong, dia bersumpah atas nama Allah. Apalagi atas nama juga Allah, Rasul, bumi, langit, dan seisinya. Waduh. Supaya dipercaya ya. Padahal itu kebohongan. Dan ini penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan. Kecuali dia kembali. Kesadaran hati. Jadi orang yang udah benar sadar hatinya. Dia akan benar-benar sadar akal. Dia tidak akan berbohong. Dia tidak akan berdusta. Sehingga apa? Dia dalam menuntut ilmu Allah. Al-Quran. Dia akan gampang menerimanya. Apapun yang dia hadapi, dia baca. Dia pasti segera paham. Bukan hanya tahu dan mengerti. Kenapa? Kebohongan dan kedustaannya udah dibuang. Tapi kalau masih ada, walaupun setitik, tetap dia tidak akan dapat memahami. Hanya sekedar tahu dan ngerti. Sebab dituntut di dalam menuntut ilmu itu kepahaman. Setelah paham, dia akan cerdas. Tapi kalau belum paham, hanya ngerti, baru pinter. Pinter bohong. Enggak ada cerdas bohong. Pinter bohong. Dan pinter tipu daya. Oh ya. Siapa yang mau bertanya lebih dahulu? Ini baru pinter dan apa? Baru bohong dan dusta. Hehe. Karena apa? Awal
keterpurukannya dalam kita menyadari sadar akal adalah kebohongan dan kedustaan. Itu bisa dihapus. Subhanallah. Allah akan turunkan. Bukan saja karunia. Bukan saja berkah. Tapi perlindungan dan pertolongan. Lahir batin. Dunia akhirat. Karena benar-benar sesuai dengan fitrahnya. Manusia diberinya akal oleh Allah. Semata-mata untuk beribadah yang benar. Bukan hanya sekedar ibadah. Banyak nggak ibadah bilangnya udah sholat belum? Udah. Karena takut. Takut ditegur. Udah dekat ke akhir. Ya. Kok kamu belum aja? Buru-buru sholat. Jadi bilangnya udah. Padahal dalam hatinya belum. Bohong ya. Ada yang begitu? Insya Allah nggak ada deh. Dulu ya dulu. Dulu dah. Dulu. Ya, zaman Bahari. Zaman Kiwari enggak. Mengatasi. Kalau kita sudah sadar hati, awas nih. Kalau sudah sadar hati. Mudah-mudahan kalian sudah sadar hati. Ya. Untuk kita bisa menjaga kesadaran akal. Jangan tinggal berwudu. Jangan tinggal ta'awud. Jangan tinggal basmalah. Karena dalam pelaksanaannya sadar akal itu adalah ibadah dan beramal. Orang yang ibadah, kalau nggak suci, diterima nggak? Ya nggak diterima. Ya. Terus sombong, nggak mau berlindung kepada Allah dari syaitan. Sombong juga. Tidak mengucap dengan apa atas nama Allah. Sombong juga. Mudah-mudahan jamaah ridho ini tidak pernah batal wudhu. Jadi kencing, ambil air wudhu. Nanti wajah kita itu akan bersih. Tidak ada keriput. Kelihatan seperti 5 tahun yang lalu. Ketemu dengan teman kaget. Lu pakai kosmetik apa lu? Gitu. Ya. Bingung dengan berwudu. Bersuci. Tapi bersucinya harus sempurna. Jangan asal aja kuplak gitu ya. Basuh wajah sampai dengan daun telinga. Ya. Usap atau basuh tangan. Usap kepala. Basuh kaki. Sempurna. Insya Allah. Saya juga lagi berusaha untuk tetap bersuci. Lagi praktek nih, pengen kencing. Cukup. Kencing. Ambil air wudhu. Usap, ada tisu, usap. Rambut masih basah. Nggak ada masalah. Yang orang nggak tahu, oh, Pak Arif nih ngantuk katanya. Cuci muka. Ya biarin. Ya. Nggak ada masalah. Itu masih bagus. Ya. Tapi bukan buruk sangka. Mantap deh. Karena kecapean dan segala macam. Bersuci. Sehingga apa? Yang kita sampaikan. Anda pun sama. Yang kita kerjakan. Itu akan dituntun oleh. Karena kita suci. Kalau kita najis, dilepas. Jin dan setan malah pada datang. Pada minta bagian. Ya. Disinilah penting. Suci. Bersuci. Kalau kita ingin memulai sadar akal. Karena sadar akal ini ada hubungannya hablum minallah, hablum minannas.
dan orang yang dalam keadaan suci. Tidak ada keraguan dalam segala ucapan dan perbuatan. Enggak akan ada ragu. Orang bertanya, akan kita jawab. Kalau kita mampu. Kalau enggak, diam. Karena dengan kesuciannya, akal bekerja. Jangan dijawab kau enggak tahu. Kata. Dia diam. Tapi kalau tahu, dia tidak menyembunyikan. Akan dijelaskan sejelas-jelas. Itu ya. Sadar akal dengan kesucian. Tapi kalau najis ya wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, dengan kesucian diri kita, akal kita akan jernih. Mudah menerima ilmu. Mudah mengamalkan ilmu. Apalagi ini ilmu Al-Quran. Petunjuk tuntunan yang nyata. Tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kita memberikan sesuatu. Jawaban. Atau menolong. Tidak ragu-ragu. Dan pasti akan berhasil. Karena dalam keadaan suci. Tapi kalau keadaan najis. Ada yang lupa. Akan ada yang lupa. Karena tidak ada yang menuntun. Tidak ada yang menunjuki. Tapi kalau dalam keadaan suci, akal kita akan jernih. Dan wajah kita juga terus terang. Akan menunjukkan ketenangan pada jiwa kita. Jadi nanti untuk sadar jiwa, dimulai dari sadar akal mudah. Kalau kita jalan, tinggal melangkah. Mau yang kiri, mau yang kanan boleh. Asal jangan bareng loncat, enggak boleh. Namanya melangkah. Salah satu dilangkahkan. Akan sampai. Jadi sangat mudah dari sadar akal ke sadar jiwa. Yang paling berat, sadar hati. Karena godaannya banyak sekali. Udah sampai berapa persen sadar hati? Nah, ini yang harus kita nilai sendiri. Yang paling pertama itu mengendalikan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Yang tidak bisa setiap insan manusia menganggap sepele. Tapi tetap harus berusaha. Jangan sampai kita terbawa. Lagi apa kesel misalnya, lebih baik daripada berucap jadi masalah. Lama-lama jadi makalah. Lebih baik dia menyadari kesalahan kita. Gitu. Jangan aku bener aja. Ya, biasanya egoisnya keluar. Padahal salah ngaku bener. Beralasan macam-macam. Bohong. Jadi hawa nafsu itu hubungannya dengan kebohongan. Hati-hati. Dan insya Allah kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga, mohon selalu kepada Allah pertolongan dan perlindungannya dari godaan setan akan bisa. Tanpa kecuali. Mau tadinya pemarah, tidak akan pemarah. Maka jadi pemurah. Karena apa? Allah akan menolong. Akan menolong dengan ilmu yang kita pelajari. Al-Quran penawar kemarahan diganti dengan senyum. Sebab nggak ada gunanya marah rugi. Energi yang keluar lebih daripada mendorong mobil mogok masuk persneling. Bayangkan coba. Udah mogok masuk persneling. Maju nggak tuh mobil? Nggak bakal maju.
itu ya kayak direm. Alhamdulillahirabbil rahmat Allah. Kita lagi menyadarkan akal kita. Allah ridho karena kita harus sadar akal. Jadi yang pertama untuk sadar akal apa? Hah? Menjaga kesucian. Bersuci, menjaga kesucian. Ingat. Barangkali ada yang tahu yang kedua apa? Ayo yang kedua apa? Supaya akal kita sadar. Pertama, bersuci. Dalam keadaan suci. Yang kedua, ini awas. Udah mulai kita memasuki gerbang. Gerbang kita tidak masuk. Tapi kalau sadar hati, baru di pintu gerbang. Begitu sadar akal, udah mulai gerbang terbuka. Terbuka sendiri. Gerbangnya gede, tinggi. Berat kalau dibuka oleh kita. Tapi dengan kesadaran akal, terbuka sendiri. Yang kedua apa? Ayo. Terus. Gerbang udah terbuka. Berarti kita tinggal masuk. Diniatkan ibadah. Semata-mata hanya untuk ibadah. Dibuka. Udah dibukain. Udah diberitahu baru, oh iya. Supaya kita bisa melangkah. Memasuki gerbang. Apa yang ketiga? Supaya akal kita sadar. Supaya akar kita sadar. Pertama, bersuci. Kedua, niatkan ibadah. Ketiga apa tong? Ayo. Jadi kita bisa melihat. Waduh. Luar biasa hebatnya di dalam ini. Coba kalau dari dulu aku tahu. Apa saja bisa diambil. Bisa dipetik. Bisa dimakan dan segala macam. Ayo yang ketiga. Taatlah selalu kepada Allah dan Rasul. Oh ya, niatnya ibadah, ya taat kepada Allah dan Rasul. Sudah. Kenikmatan yang bakal diterima. Jadi kalau setiap kita ibadah bukan taat kepada Allah dan Rasulnya ditolak. Paham? Pasti paham. Kalau nggak paham nih kelewatan banget. Sebab yang nyuruh ibadah siapa? Jadi taat kepada Allah. Yang mencontohkan ibadah siapa? Taat kepada Rasul. Pinter. Luar biasa. Cuman kenapa pada diem aja ya? Jangan takut kau lebih pinter dari saya. Nggak usah takut. Ya, katakan yang sebenarnya. Jadi saya belajar sama Anda. Karena Anda ini guru-guru saya semua. Saya muridnya. Jadi saya lebih pintar dari Anda. Nah gurunya banyak. Sidul aja 10 ya. Nah di sini berapa puluh. Ada 50. Wah kalah Sidul. Siapa mau bertanya lebih dahulu?
Ini mulai membuka akal. Tapi tidak membuka otak. Akal. Sebab akal kalau nggak dibuka, dia tertutup. Nggak bisa digunakan apa. Seperti orang yang kena stroke. Yang kena pingsan. Yang kena geger otak. Udah nggak bisa. Tertutup. Jangan kita orang yang kelihatannya sadar, tapi otaknya tertutup. Celaka. Akalnya tertutup. Ayo siapa mau bertanya? Akal itu untuk amal dan ibadah. Dengan akal. Hati adalah keimanan. Ya. Sadar hati adalah keimanan. Akal adalah ibadah dan amal. Kalau jiwa nanti lagi deh. Ini lagi akal dulu. Jangan meloncat. Nantinya jadi terganggu. Akal kita nanti terganggu. Betul. Ayo siapa mau bertanya lagi? Bagaimana menyatukan yang tiga tadi? Kesucian. Ibadah. Dan satunya lagi apa? Taat kepada Allah dan Rasul. Gimana menyatukannya? Terus. Menyatukan untuk tiga unsur tadi. Luar biasa supaya kita apa? Punya kiat. Ya. Suci, niat ibadah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana untuk menyatukan? Supaya kita benar-benar sadar akal. Terus. Anda udah sering mendengarnya, cuman lupa. Subhanallah, ini dasar daripada ketaatan, kesucian, dan ibadah. Harus ada sumber yang membuat kita seperti itu. Diikat jadi satu ikatan. Ya? Itu dari apa namanya itu? Sumpah kita. Ayo, pasti bisa. Terus, udah deket-deket. Ikatannya adalah karena ada rasa takut dan malu kepada Allah. Tidak akan dia taat. Tidak akan dia ibadah. Tidak akan dia bersuci. Kalau tidak punya rasa takut kepada Allah dan malu. Diikat dengan itu. Jadi banyak orang yang tidak takut kepada Allah. Dia tidak akan sadar akal. Tidak ada rasa malu. Tidak akan sadar akalnya. Benar nggak, Tom? Yang korupsi, nepotisme, ya, yang KKN, itu dia tidak malu dan takut kepada Allah.
Jadi malu dan takut kepada manusia kecil, nggak ada apa. Kepada Allahnya nggak takut, nggak malu. Akalnya tidak sadar. Ayo pikirkan dulu. 1 jam deh. Pikir. 1 jam, udah tinggal makan nanti. Benar apa benar? Itu dong. Tidak ada akan seseorang mau beribadah, mau bersuci, ya, mau taat kalau tidak ada rasa takut. Kita aja ada rasa takut ke orang tua, ya lagi kecil. Udah gede malah orang tua takut sama kita, kan aneh. Ayo, takut nggak dikirimin, ya. Takut nggak diingetin. Jangan sampai orang tua merasa takut. Malah senang kepada kita. Karena kita selalu ingat kepadanya. Gitu. Kebanyakan orang tua yang udah sepuh. Ada rasa takut kepada anak mantunya. Kalau ke cucunya enggak. Ke anak mantunya. Udah akhir bulan kok nggak ada kiriman. Kan gitu ya. Ayo ngaku nggak? Ayo. Hubungan rasa takut dan malu kepada Allah dan itu sebagai ikatan di awal Bapak menjelaskan tentang yang menyebabkan terpuruk itu kemunafikan. Jadi kalau kita tidak punya rasa takut dan malu, kita akan munafik sehingga akan ada kebohongan dan kesalahan. Apakah gitu? Ya. Jadi jangan ragu ya, udah nanya udah bener. Masih ada ragu aja gue citak. Enak loh. Saya belajar dari kalian. Diambil dari hati sanubari jawaban kalian ini. Ada yang benar tampung, ada yang benar tampung. Yang salah enggak. Cuman enggak berani ngomong. Terutama yang di pojok sana tuh. Yang lagi tafakur. Jangan ngantuk, awas. Ayo siapa lagi mau bertanya? Kita, Anda tidak akan bisa sadar akal dalam menuntut ilmu Allah. Kalau tidak yang tadi. Ya. Lagi kecil, lagi masih sekolah. Di rumah. Kamu kenapa nggak sekolah? Gurunya lagi ada rapat, Pak. Gitu ya. Bener nggak? Ya coba aja deh Bapak telepon katanya ke ini. Bener. Gurunya lagi rapat. Jadi diliburkan. Itu bener. Jujur. Tapi ada anak yang nggak sekolah. Kenapa? Pusing, Pak. Masuk angin. Ya, ada. Takut dia sama orang tuanya. Dipegang jidatnya, oh iya hangat. Minum obat. Makan. Istirahat. Makanya kamu harus begini. Ada rasa takut ke orang tuanya, dia nurut. Ya. Enggak takut sama gurunya, sama orang tua. Karena ada di rumah. Waktunya sekolah kok enggak sekolah gitu. Waktunya kuliah enggak kuliah. Waktunya pacaran enggak pacaran ya. Biasanya malam minggu dia ke pacarnya. Kok kamu nggak pergi pacaran? Diam aja. Ya. Habis bapak nggak ngasih duit. Nah, bapaknya yang kena ya. Harusnya pergi pacaran enggak. Malah main game. Ternyata nggak punya duit. Untuk jajan bakso, neraktir pacarnya ya. Jadi di sini rasa takut itu dan malu utama pada setiap insan manusia tanpa kecuali. Ada rasa takut dan malu. Tapi takutnya jangan kepada sesama manusia, kepada Allah. Malu kepada Allah. Sehingga apa? Kita benar-benar
beriman kuat. Jadi orang yang menyatakan dirinya beriman, sadar hati, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah dan Rasulnya, bohong. Bohong keimanannya, rekayasa. Dia berdusta. Oh ya. Ya? Bagaimana? Ada. Sebagai tambahan. Sebab kalau tidak ada rasa takut dan malu, tidak akan ada sadar. Baik hati, akal maupun jiwa. Ketiga-tiganya ini diikat. Boleh. Jadi untuk bisa melangkah kepada sadar akal itu sadar hati. Ya. Sadar hati itu hasilnya adalah jujur. Ya. Jadi jujur kepada Allah diri sendiri dan dalam itu adalah bentuk daripada rasa takut dan malu. Betul. Kejujuran itu karena ada rasa takut dan malu kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena Allah Maha tahu yang tersembunyi maupun yang kelihatan. Ya. Dan itu merupakan dasar yang paling pokok kalau kita ingin menjadi khalifah di muka bumi. Mengatakan basmalah. Tidak ada artinya orang menyebut basmalah kalau tidak sadar. Dengan atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Kasih Sayang. Berat loh ngomong. Jadi orang yang jarang mengucap basmalah, dia belum sadar. Kalau orang yang sadar, mau apa aja basmalah. Mau makan, mau tidur, bangun tidur, mau mandi, mau apa. Basmalah. Tidak usah dihisapkan, jelas. Berdesis saja. Orang kaget nanti. Kita mau melangkah, mau pergi. Bismillah. Ya. Mau merokok, bismillah. Mau minum apa? Orang kaget ya. Kenapa Pak? Enggak. Supaya apa? Diikuti oleh orang yang di depan kita. Enggak boleh. Riak namanya. Tapi kalau dilihat, Pak, kunyam-kunyam, kenapa Pak? Mau minum kopi? Kita jawab dengan jujur. Saya mengucap basmalah. Nikmat itu kopi jadi obat. Tapi racun gak bakal jadi obat. Jangan minum racun basmalah. Mau pacaran basmalah. Supaya tidak salah pegang. Belum haknya. Udah main pegang aja. Gak boleh. Main gandeng aja gak boleh. Kalau pegangan-pegangan, bawa kayu segini. Satu dipegang oleh pacar kita, satu dipegang oleh kita. Nah, megang kayu. Orang pacaran baru kesenggol aja tangannya udah seneng banget. Ayo ngaku semuanya pernah pacaran. Baru persenggolan tangan saja. Udah seneng banget. Rasanya merinding bulu kuduk. Rasanya kalau dekat syahdu. Jauh aja sebentar. Oh rasanya rindu. Luar biasa. Itu yang pacaran. Lain aja bilang yang udah berumah tangga. Ayo. Setiap mau apa saja, apalagi pergi atau datang, salaman. Tangan suami dicium. Suami kalau sempat, cium jidat istri. Subhanallah, itu sunnah. Kalau pengen dapat pahala. Jangan cium pipi kanan. Jidatnya dicium. Rasa kasih sayang.
Ah, sampai ke bawah, Pak. Jangan. Udah jidat aja. Ada yang usul, Pak, biar wah katanya. Hilang. Masih diperdekat untuk sadar akal. Ayo, siapa yang mau bertanya? Pelaksanaan Bukan. Dia ini pendamping. Pendamping. Yang ikut dalam pelaksanaannya nanti untuk mencapai sadar jiwa. Kayak suami didampingi istri. Suami ini bisa saja sadar hati. Istri itu sadar akal. Sehingga apa? Yang dilakukan itu benar-benar menguntungkan kedua-duanya. Tidak sepihak. Oh, ya. Sebab banyak orang yang sudah sadar hati, tapi nggak sadar akal. Nah itu terbukti dari korupsi dan segala macam. Berbuat kejahatan segala macam. Jadi hanya pendusta. Menjual ayat pendusta. Menukar ayat pendusta. Jadi dia ini pendamping. Jadi dibilang 3 serangkai. Ya, hati, akal, dan jiwa. Orang baru dinyatakan dia benar-benar menjadi umatnya Rasul dan Allah kalau sudah sadar ketiga-tiganya. Sebab harus ada imani dan islami. Di dalam akal ini islami. Di dalam hati itu imani. Belum saya singgung jiwa. Karena belum sampai. Jangan nanya. Jangan mendahului. Sebab nanti ransu. Dicampur adukan. Bahaya. Kalau udah pasir sama semen dulu. Karena untuk ngelebrok. Kalau ditambahin batu. Split untuk ngelebrok. Nggak akan bener. Gitu. Jadi ibaratnya. Pasir, semen, batu. Untuk ngecor. Gitu. Kalau hanya semen, pasir aja untuk meleser, untuk nembok. Atau untuk masang batu. Kalau semen batu aja untuk apa? Tapi ada pasirnya dikit tong. Kalau enggak dia nggak bisa lengket ya. Tetap pasirnya ikut. Nah ini kalau batu aja sama semen untuk apa? Yang ahli konstruksi coba. Bikin hiasan. Ya. Baik dinding maupun lantai. Ornamen. Gitu. Memperlihatkan wajah. Ya. Dan nanti kalau udah sadar jiwa, Masya Allah. Kita akan terharu. Akan terharu benar. Coba kalau dari dulu Pak Arif ngasih tahu ya. Mungkin saya udah jadi ulama. Rugi ulama, mending baru. Ulama itu OE. Ya.
ulama. Sekarang baru. Oh, gitu. Kalau alim ulama, nah baru benar. Kalau hanya ulama aja jangan. Ayo siapa yang bertanya? Kalau enggak saya teruskan. Jadi kalau kita sudah ada rasa di dalam hati kita, tuh makanya tadi dalam hati, rasa takut dan malu kepada Allah, akal ini akan bergerak. Jadi didasari rasa malu takutnya ini dari hati. Itu. Jadi benar dia sudah sadar hati. Imani. Baru dia melangkah kepada sadar akal. Apa yang dilihat dari pertama sadar akal? Apa yang kita kelihatan nyata? Orang itu udah mulai sadar akal. Orang yang kena geger otak kan ngaco ya. Apalagi stroke atau pingsan. Itu kita tahu. Begitu dia sadar. Ada yang dicari, dilihat. Kemudian dia bertanya, di mana aku? Itu manusia. Secara umum. Di sini apa yang kita bisa lihat? Dari pertama orang itu sadar akal. Ayo terus. Apa yang kita lihat, bahkan kita dengar. Dengan nyata. Orang yang mulai sadar. Kalian juga ada pernah seperti itu. Kenapa lupa? Ayo. Ayo. Beristighfar. Astagfirullahaladzim. Awal dari kesadaran akal. Beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita juga kalau ada silang sengketa dengan keluarga, istri dengan suami, suami dengan istri. Kita akan minta maaf. Ya. Kepada Allah kepada manusia, maafin saya ya. Padahal benar. Dia minta maaf duluan. Si istri langsung meluk. Oh ya, Pak saya yang salah. Itu ya. Sebaliknya kalau istri yang benar, kita buru-buru peluk, kita ciumin. Ya. Namanya istri ya boleh diciumin. Dijilatin juga boleh. Mengakui kesalahan dan dosa. Orang yang sadar pertama akal. Enggak bilang alhamdulillah, hamdalah, istighfar lebih baik. Karena dia telah berbuat salah, berbuat dosa, keliru dan segala macam gitu. Anda pernah melakukan itu kok nggak bisa jawab Anda? Ya, jangan lupa melulu, ntar gak sadar-sadar lu. Kita ngaji bersama, belajar bersama. Orang yang tidak pernah sadar akalnya, nggak pernah istighfar, nggak pernah meminta maaf. Mintanya orang yang minta maaf ke kita. Ya, benernya sendiri. Egoistis. Kedua apa tong? Jangan manggut-manggut loh baru pertama. Iya. Setelah dia minta maaf, minta ampun. Yang kedua.
Ini yang pertama. Karena udah sadar hati nih. Kita mulai sadar akal. Pertama istighfar. Kedua apa? Kedua hamdalah. Bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cuman patah kaki doang. Enggak patah hati celaka ya. Patah hati nggak ada obatnya loh. Jadi kalau celaka baru patah kaki, alhamdulillah masih hidup. Rata-rata begitu. Masih untung. Padahal patah kakinya ya. Apalagi nggak ada cacat luka apapun. Tetap alhamdulillah. Itu orang yang sadar. Pertama istighfar. Kedua hamdalah. Ketiga apa? Hanya 3 juga. Ayo boleh. Pada jawab. Enggak apa-apa, salah juga. Berarti ada kemauan untuk menjawab. Kalau diam aja. Gimana mau bisa paham? Tahu ngerti juga kagak? Pertama istighfar. Kedua hamdalah. Ketiga apa? Terus. Ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Gitu ya. Masih ini. Bukan saja kecelakaan, ada masalah. Apalagi makalah. Ada persoalan. Baik lahir maupun batin. Pasti itu dilakukan. Oleh setiap insan manusia yang sudah sadar hatinya. Ini kita bicara dengan Anda ini yang sudah pada sadar hatinya. Kalau yang merasa belum sadar, nggak ada saya bicara dah. Tapi yang udah merasa saya lagi melakukan untuk sadar hati. Gitu. Nah itu saya ajak bicara. Nyambung. Bisikan kolbunya akan keluar. Yang ketiga apa? Ayah. Kita mengakui kesalahan kita dalam seusaha rugi. Oh, ya, misalnya dalam bekerja salah pencet. Jadi awas, salah raba, sebab sensitif. Yang namanya komputer, HP juga ya. Kadang-kadang SMS udah panjang kehapus. Gara-gara mencetnya salah ya. Ini juga hati-hati bagi yang masih pacaran. Jangan salah pencet. Ya karena masih banyak anak muda. Saya senang. Perbandingan yang muda dengan yang tua. Lebih banyak yang muda. Luar biasa. Semangat tinggi. Nah inilah calon-calon nanti. Penerus bangsa. Yang imani dan Islam. Yang tua disadarkan. Awas. Karena belum pada sadar sepenuhnya. Apa yang ketiga ya? Terus. Hah? Terus. Istighfar. Hamdalah. Terus. Mahabim nanas, mahabim menalwa. Yang ketiga.
Mesti orang yang bermasalah gimana ini cara untuk menyelesaikan. Bagi orang yang kecelakaan, apa yang harus diperbuat. Kan begitu ya? Bagi yang berumah tangga, bagaimana supaya tetap damai. Di sini penting sekali. Karena Anda pernah merasakannya. Alhamdulillah masih diingetin. Baru kemudian diperbaiki oleh yang ketiga itu. Akal yang berbuat. Karena kalau bukan akal nggak bisa. Berusaha memperbaiki, merubah, meningkatkan, menyelamatkan. Banyak banget. Banyak banget. Menambah. Wah, banyak sekali. Jadi apa? Terus. Hampir. Memperbarui, meningkatkan, merubah. Apalagi itu, banyak sekali. Dan segala macam. Terus. Meningkatkan ibadah dan amal-amal kita. Jadi kalau kita ini sudah bisa pertama istighfar, hamdalah, kemudian meningkatkan, merubah ibadah dan amal kita ini untuk lebih baik. Baru di situ terbuka akal kita. Iya, aku rugi melulu ini karena tinggal ibadah. Iya, aku ini dimusuhi oleh teman-teman atau selalu ditegur oleh atasan karena tinggal ibadah dan tidak beramal. Karena di sini ada pelajaran ilmu Al-Quran. Allah memerintahkan kepada Rasulnya Iqra. Kita sebagai umatnya juga Iqra. Beruntunglah Anda yang tiap malam berkumpul di sini, mengaji di sini, mengkaji di sini. Minimal 5 ayat satu malam. Satu Al-Quran nanti berapa bulan kita nggak tahu. Tapi terus kita baca. Karena ada fadilahnya, keutamaan. Barang siapa selalu membaca Al-Quran dengan benar. Apalagi setiap habis sholat 5 waktu. Minimal 1 waktu aja deh. Pilih yang mana. Yang senggang. Akan dimudahkan jalan rezeki. Kenapa? Al-Quran sebagai petunjuk dan tuntunan yang nyata. Tidak ada keraguan. Sebagai contoh, ada teman saya. Dia drop out. Tidak bisa meneruskan. Dia minta ke saya dengan sungguh-sungguh. Rip, tolong dah gua. Ada apa? Gue udah nggak bisa melanjutin. Pertama biaya. Kedua memang gue bebel. Gila. Setiap ujian semester
Ada aja. SKS yang nggak bisa. Satu SKS. Harus diulang. Oh, itu ya. Tiap semester mesti ada utang. Gimana supaya gue bisa? Dimudahkan Rizki. Saya berpikir keras. Karena bahwa saya bukan alim ulama. Bukan ustaz. Apalagi habaib. Ya, bukan. Saya ingat pesan guru saya dulu. Dan saya pernah melakukan. Dan lagi menikmati hasilnya. Saya bilang ke dia. Lu baca aja Al-Quran. Mau 1 ayat. Atau berapa ayat. Tiap habis sholat. Jadi kalau keluar baca. Yasin. Sudah 1 ayat. Ya iya tapi diterusin. Alif Lam Mim. Ya sudah 1 ayat. Diterusin ayat yang lain. Lalu katanya biarpun 1 ayat. Ya yang benar dong lu. Namanya temen. Ada candanya. Ini serius saya bilang. Lu katanya minta. Ya. Dia lakukan. Ketemu dengan saya. Terakhir. Sebelum saya sakit. Hidupnya dicukupi. Tadinya gue cuma 1 waktu. Naik 2 waktu. Udah pensiun pada teman-teman semua. Gue sengaja 5 waktu. Gue baca. 3 ayat, 2 ayat, kadang 5 ayat. Hatam membaca. Diulang lagi. Sampai sekarang. Gue enggak menyandarkan kepada anak mantu. Malah anak mantu. Gue pernah bantu. Tuh. Dia ada kesulitan, gue bisa bantu. Dimudahkan rezeki. Bener kata lu. Wah luar biasa lu Rip. Bukan luar biasa. Pengalaman yang saya sampaikan. Jadi Anda beruntung. Yang tiap malam 5 ayat. Nanti Anda berusaha bekerja. Mudah mendatangkan rezeki. Duduk aja. Datang rezeki. Terus. Allah akan tuntut. Karena Al-Quran sebagai syifa. Obat. Sebagai juga penawar. Memudahkan untuk mendapatkan rezeki. Karena juga Al-Quran. Babur rezeki. Luar biasa. Tapi kayak yang males. Seret rezekinya. Yang kayak ingus. Nongol masuk. Nongol masuk. Apalagi itu sinusitis. Bisa juga politik. Yang ada cuma mengeluh. Tapi yang rajin. Benar-benar tawadu. Takarrub dan istiqomah. Kemudian juhud. Berilmu dan berakal. Rizki dalam genggaman. Akhirat tujuanmu. Enak banget. Tapi manusia. Hatinya belum sadar. Sehari yang gampang aja. Udah diberi yang gampang. Masih nggak nongol juga. Dan itu juga dilakukan oleh sahabat Rasul yang paling terkenal. Utsman ibnu Affan radhiyallahu. Dia hanya dengan terus membaca Al-Quran karena hafid. Hewan ternaknya cepat berkembang biak. Enggak pernah habis. Sampai bukit itu ketutup oleh ternak. Luar biasa. Anda mau enggak dimudahkan? Ya baca Al-Quran tiap hari. Enggak usah di sini di rumah. Kemudian baca tafsirnya. Dipelajari, oh tujuannya maksudnya ini, penjelasannya ini. Amalkan. Jangan baca tafsirnya aja. Karena pada Al-Quran pedoman hidup dan kehidupan manusia. Di sini mulai manusia yang sudah
sadar akalnya, dia akan mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baik. Hidupnya akan bahagia. Akan tenang. Damai. Tidak pernah ada kisruh. Tidak pernah gelisah. Karena Allah akan selalu menolong dan melindungi. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Berarti dia cinta Allah. Takwa itu cinta Allah. Cinta kepada kitabnya. Surat cinta. Berarti mencintai. Akan dibalas oleh Allah. Luar biasa. Alangkah bahagianya. Karena apa? Dia benar-benar sudah sadar hatinya dan akalnya terbuka. Sehingga apa? Ibadah sebagai jalan hidupnya. Amal sebagai kendaraannya. Ada kendaraan, nggak ada jalan, nggak kemana-mana. Ada jalan, baru ada kendaraan. Bukan ada kendaraan dulu, jalan lebih dahulu. Kereta api juga dibangun jalannya dulu. Baru lokomotif. Nah, lokomotif nggak di jalan, kejeblos. Begitu juga mobil, motor, dan manusia. Buka jalan lebih dahulu. Baru dia akan bisa melewati. Jadi kalau sudah jalan dan kendaraannya ada, ibadah dan amalnya sudah menyatu, akan sampai ke tujuan. Apa tujuannya? Ridho Allah. Bukan surga loh. Ridhonya Allah. Allah ridho kepada orang yang ahli ibadah dan beramal. Ini yang penting. Akal digunakan untuk menimba ilmu Al-Quran. Sebab dari Al-Quran itu ilmu akan ada ilmu umum. Apapun dari Al-Quran. Ilmu apapun di dunia ini. Itu awalnya dari Al-Quran. Dan itu sudah diakui oleh para pakar-pakar, profesor-profesor dari Eropa terutama. Karena mereka dekat dengan Timur Tengah. Amerika kan jauh. Tapi juga pakar Indonesia luar biasa. Banyak contoh bahwa benar Al-Quran ini memenuhi langit, bumi, dan seisinya. Pakar, ahli fisika. Dan bahwa hidup kita ini terdiri dari semua yang ada ayat di dalam Al-Quran. Tubuh manusia ini. Kalau dia beriman. Kalau enggak, ya ayat setan yang ada. Nah. Tapi kalau dia beriman, dari mulai telapak kakinya dan anggota badan seluruh. Baik yang bilang, itu adalah terdiri dari ayat-ayat suci. Yang pertama sekali, kenapa kita harus bilang basmalah? Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pemurah lagi kasih sayang. Kenapa? Terus. Hampir itu. Udah dekat sekali. Karena kita masih diperkenankan oleh Allah hidup. Masih bernapas. Kalau udah nggak bernapas, nggak bisa ngomong basmalah ya. Kalau ada orang udah mati, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Lari semua orang.
Allah masih mempercayai kita sebagai khalifah. Masih diberinya nyawa. Oh, ya. Makanya diawali dengan basmalah. Bukan hamdalah. Basmalah. Sebab yang mendatasnamakan Allah itu berarti dia masih hidup. Siapa mau bertanya? mengenai pengertian hal itu diperkali dengan dan hari ini akal itu karena fiksi dan niat dan ibadah yang dan taat bagi kemudian yang pengelolaan ketiga yang pilihan itu beristighfar basmalah Istighfar hamdalah, bukan basmalah. Ya, jangan keliru. Iya, bukan basmalah, hamdalah. Saya masih dengar kuping. Nanti ngetiknya salah lagi ya. Terus apa yang mau ditanyakan? Dari sisi mulai kesadarannya, bukan pengamalannya. Tidak akan orang itu sadar akal kalau tidak seperti itu. Dia baru akan mempelajari ilmu Al-Quran. Kalau dia sudah suci, niatnya semata hanya ibadah dan taat kepada Allah dan Roh. Saya masih ingat karena baru ya. Anda sudah lupa. Ngaku aja dah. Sebab saya sembari ngomong, saya juga mikir. Jangan sampai saya ngomong nggak ikut mikir. Pas ditanya lupa. Karena ini dari kolbu. Bukan dari diri saya pribadi. Saya doib, saya bodoh. Bisikan kolbu ini sampaikan. Tapi aku juga nampung di otak besar. Supaya tidak keliru. Karena apa? Ini hukumnya wajib. Salah saya menyampaikan dosa besar. Apalagi berdusta. Subhanallah. Jadi itu awal dari kesadaran akal itu. Apabila seperti itu. Nah baru dia bisa mempelajari Al-Quran. Bisa dia beramal tepat sasaran. Ya. Dia bisa mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Begitu caranya. Jadi jangan ini sepertinya penjelasan dari kesadaran akan berilmu Al-Quran. Mendahulukan yang wajib dari sunnah. Kemudian beramal. Bukan. Dasarnya untuk itu. Jangan dibalik. Kalau dibalik nggak enak, serabi juga ya. Ada serabi yang dibalik? Enggak. Martabak aja nggak dibalik. Hanya telur yang didadar dibalik. Awal dari kesadaran itu juga adalah dia beristighfar. Hamdalah. Jadi bukan udah di dalam, masih di luar itu. Masih sebelum membuka gerbang. Baru melangkah pelajari Al-Quran.
Dahulukan yang wajib dari sunnah. Termasuk bersegera apabila dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Yang ketiga, beramal tepat sasaran. Subhanallah. Enak sebetulnya. Dikira saya tidak ikut menghafal. Subhanallah, berat. Saya ikut menghafal. Karena bukan dari mulut saya sendiri. Saya hanya bukan penyambung lidah. Lidah nggak pernah disambung. Ya. Kecuali yang pacaran nggak tahu dah. Yo. Untuk orang itu sadar akal. Belum akalnya sadar, belum. Karena dia belum belajar Al-Quran. Belum mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Belum dia beramal tepat sasaran, belum. Nah, bagaimana sekarang kita belajar Al-Quran? Sidullah udah mulai jalan keluar dari kampung tempat dia belajar. Pertama menolong orang tua Pak Amir. Sehingga dia dibekali ilmu bela diri. Dengan doa-doa yang dibisikkan. Saya juga nggak tahu karena dibisikkan. Kalau saya tahu akan disampaikan. Besi bisa dilengkung. Ya, api tidak panas. Air mendidih nggak panas. Itu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Subhanallah. Ntar saya mau cari Sidullah. Apa doanya? Gitu ya. Mudah-mudahan ketemu. Gitu. Kalau udah ketemu saya mau tanya. Sidullah pergi dari tempat Pak Amir dengan bekal kemampuan fisik ilmunya untuk bela diri dan menolong. Kamu tidak bisa menolong dengan dakwahmu. Kamu tidak bisa menolong dengan pribadi dan akhlakmu. Tapi harus dengan ilmu. Itu ya. Benar Pak Amir. Ayo pergi. Saya akan selalu mendoakan kamu. Dullah. Aduh Pak Amir, saya harus berucap terima kasih apa? Kau berterima kasih kepadaku, kau amalkan ilmu yang aku berikan. Jangan buat kesombongan. Gitu. Pergilah Sidullah. Datang ke sebuah kota kecil. Bukan kayak Jakarta, kota kecil dah. Kota ada toko, ada ulama. Ada wanita. Dia habis belanja. Bawa barang banyak. Dompetnya dikempit. Tentengannya 2. Di sini dia nggak menolong. Ya. Lain dengan orang tua tadi. Ini masih muda remaja. Nanti apa kata orang? Tahu-tahu ada orang jahat. Menjamret dompet yang dikelek. Ini nggak bisa apa? Karena ada pegangan. Dan kenapa tidak dilepas ini pegangan? Dia terpaku. Nah, teriaknya terlambat. Dan orang itu lari. Kemudian dibonceng motor. Dan ke arah Sidullah. Sidullah diam. Aku wajib menolong. Dia ambil batu kerikil kecil. Hanya sebesar biji asem. Dia baca doanya. Dia lempar itu orang yang nyetir motornya yang di depan. Pasti jatuh kan. Kalau yang dilempar yang di belakang yang jambret nggak bakalan. Dilempar. Kena persis ke kepalanya. Langsung jatuh jungkir balik. Begitupun yang dibonceng. Dan ini teriak-teriak. Copet, copet, maling, jambret. Kata si wanita ini.
Orang berdatangan lari mengejar yang jatuh itu. Ditangkap dua-duanya diikat. Enggak dipukulin karena udah pada babak belur. Ya, babak badannya, ya, belur apanya? Mukanya. Waduh, lukanya parah semuanya. Udah deh cukup, nggak usah dipukulin. Dompetnya ada. Nih dek, katanya gitu. Bingung orang-orang. Siapa ya? Katanya gitu. Kelihatannya kau dengar peletak. Gitu ya. Ada dua orang yang melihat dekat si Dullah. Dullah melempar batu. Dengan dia Bismillahirrahmanirrahim. Diucap. Sat. Padahal lemparannya hanya begitu. Tapi kecepatannya melebihi suara. Oh ya. Kayak pancar gas. Luar biasa. Kalian juga bisa. Ini doanya ini yang lagi saya cari. Katanya, Dek, kamu yang ngelempar batu itu. Senyum. Enggak bilang iya. Senyum. Dia menahan hawa nafsunya. Tidak egois. Ilmu apa, Dek? Saya hanya kira-kira aja. Saya sering belajar ngelempar. Tapi luar biasa. Kecepatan batu Anda melebihi kecepatan motor. Katanya gitu ya. Alhamdulillah. Doa saya dikabul, Pak. Kamu mau kemana, Dek? Ada perlu, Pak. Gitu. Orang itu salaman. Siapa namanya, Dek? Dullah, Pak. Yang satunya juga salaman. Aduh, Dek. Kamu luar biasa ilmunya, Dek. Jangan dibuat sembarangan ya, Dek. Kalau buat nolong, saya ikut bersyukur dan mendoakan. Terima kasih, Pak. Orang itu nggak usil. Nah, kalau jamaah hari itu pasti nanya dah. Ya, nuntut ilmu di mana? Caranya gimana? Wah, macam-macam. Dullah berjalan. Si anak perempuan yang habis belanja ini mencari siapa yang menolong. Dullah sudah lewat. Tapi Dullah mengenal wajah si perempuan. Dia pakai kerudung cantik. Dia belanja. Belanja kebutuhan untuk warung orang tuanya. Orang tuanya buka warung. Jadi belanja ke grosir. Sehingga warungnya dapat keuntungan. Dan ada sisa uang di dompet itu. Masih banyak. Itu diserahkan oleh orang-orang ini, Dek. Gimana, Dek? Ini diurus sampai ke yang berwajib enggak? Udah dimaafkan saja, Pak. Luar biasa. Ini anak perempuan, gadis, wanita cantik. Hatinya mulia. Maafkan saja, Pak. Dan enggak usah diikat tangannya. Udah dia merasakan perbuatannya. Mudah-mudahan dia insaf. Tapi kalau diserahkan kepada yang berwajib, kasihan. Mungkin dia butuh. Sehingga dia berbuat jahat. Orang bengong semua. Anak perempuan secantik ini. Masih muda. Kata-katanya menyentuh hati. Dan dia nggak pernah disentuh. Luar biasa. Sampai ada pemuda. Bengong aja ya. Ngelihat kecantikan. Perempuan yang berkerudung. Zaman dulu belum ada jilbab, kerudung. Lehernya kelihatan jenjang. Hidungnya mancung. Pipinya merah delima semua. Matanya kayak jengkol. Anak ini langsung naik angkot. Ditolongin sama orang. Belanjaannya dinaikkan. Terima kasih ya Pak. Ya terima kasih nak. Dan orang-orang di situ memegang amanah. Ditolong motornya dikepinggirkan. Dan dibiarkan dia. Biar sadar semuanya. Si pencuri atau si penjamret ini. Lama-kelamaan sadar. Tapi badannya udah kayak remek. Karena kena benturan jalan. Dia bengong. Kok aku nggak ada yang nangkep ya? Kok aku nggak ada yang ini nyamuk?
Nangis dua-dua. Di situ istighfar. Pelajaran yang tadi tuh. Ya. Dia mohon ampunan kepada. Ya. Kemudian hamdal. Dia ingat saya mau ibadah. Itu ya. Ada yang nolong saya. Padahal orang itu sudah saya aniaya. Saya ambil dompet. Dia nangis. Orang pada ngeliat. Waduh, pada keluar darah. Dia anuin sendiri. Ngebetulin lagi motornya di selama masih hidup bisa. Tapi udah pada penyok. Jalan pelan. Sembari merasakan sakitnya badan. Subhanallah. Nah jatuh ke jalan. Kebanting. Udah gitu kepalanya bocor dikit. Karena batu kecil sebatu gede. Parah. Batu kecil juga keluar darah. Dia perban dengan sapu tangan. Dia berangkat dengan pelan-pelan. Orang pada ngeliatin. Mudah-mudahan orang itu akan sadar. Tuh. Ya. Ternyata benar sadar. Si gadis ini pulang. Dia ceritakan ke orang tuanya. Bahwa tadi ada yang ngejambret. Tapi akhirnya yang menolong gak tahu siapa, Pak. Dan saya tidak menyuruh orang itu dihukum. Biarkan. Dimaafkan oleh saya. Sehingga oleh orang-orang dilepas. Saya nggak tahu selanjutnya gimana. Oh alhamdulillah. Nah. Makanya hati-hati. Jangan kau gepit. Ya, di tanganmu. Gepit di pahamu. Nggak akan ada yang berani ngambil. Suruh digepit di paha gimana jalannya ya. Oh, Ferry ketawa tuh. Terus berjalan dulu ini. Ada rasa lapar. Dia lihat, wih, soto. Wih, nasi goreng. Wih, somai. Wih, yang mana? Dia mikir. Karena apa? Ingin mengikuti selera. Ya. Keinginan. Semua orang akan mengikuti selera. Foto aja. Gitu. Masuk ke rumah makan, ke warung soto. Assalamualaikum. Nggak pernah tinggal karena sudah sadar semua. Dijawab oleh yang jualan. Yang lain karena lagi makan nggak bisa jawab ya. Kan nggak bener. Dijawab oleh yang jual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas duduk. Duduk di tempat meja bangku yang kosong. Pesan apa Mas? 1 soto ayam. Gitu ya. Nasinya gimana? Dipisah aja Bu. Jangan banyak-banyak, setengah aja. Baik nah. Ya, baik Mas. Diambilin sotonya. Diambilin nasinya. Minumnya apa Mas? Teh manis panas. Teh manis panas. Ada jeruk panas enggak Bu? Ada. Jeruk panasnya gelas kecil. Teh manis panasnya gelas besar Bu. Baik. Tapi jeruknya nanti ya. Kalau saya sudah habis makan. Bagus. Ini anak pintar katanya. Jangan barang-barang dipesan. Nanti air jeruknya dingin. Gitu. Namanya Dula. Udah sadar semuanya ya. Nggak bakal dikatakan Dula kalau belum sadar. Dia makan dengan tertib. Sendok demi sendok masuk. Selesai. Dia mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Minum teh manis panas. Seruput. Seruput. Waduh nikmat. Setengahnya habis. Begitu dilihat. Si Dula udah selesai makan. Ibu itu langsung bikin jeruk panas manis. Nggak tahu jeruknya apa. Apa jeruk nipis. Apa jeruk peres. Kita nggak tahu. Karena nggak lihat ya. Lihat nggak kalian? Udah. Kenapa dia minum jeruk? Supaya jangan sampai kekenyangan. Proses pencernaannya supaya cepat. Dibantu dengan vitamin C yang ada di jeruk. Maka asam lambung
akan menggilingnya cepat. Gitu. Ini pelajaran kesehatan maksudnya. Jangan minum teh manis. Dingin, es. Enggak boleh. Apalagi habis alpukat, jus. Enggak boleh. Malah jadi lambat pencernaannya. Udah selesai. Berapa, Bu? Sekian. Dia bayar. Ini kembaliannya? Enggak, Bu. Kalau ibu nggak mau nerima, sedekahkan kalau ada orang minta-minta. Itulah hebat banget. Oh iya nak. Si ibu itu. Terima kasih ya Bu. Nikmat saya mau makan di sini. Cocok pas banget campurannya. Bumbunya enak. Oh jangan jangan ngalem nak katanya. Enggak emang enak Bu sotonya. Mau kemana nak? Nah, ada keperluan. Dia hanya keluarlah dulu. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Kata yang makan di situ. Waduh. Itu orang baik banget ya. Itu benar-benar pemuda yang soleh. Mudah-mudahan dapat nanti istrinya yang soleha. Didoakan oleh orang yang makan. Dia heran dan bangga. Kembaliannya enggak diminta. Malah dititipkan kalau ibu itu enggak mau menerima. Sedekah buat orang minta-minta. Pada duduk. Diam yang habis makan nih. Sembari ngerasakan kenyang. Aku enggak pernah sedekah. Tuh. Ada yang terpancing. Ada yang keluar air matanya. Terharu. Akhirnya udah pergi jauh sih dulu. Ah kemana aku angkat. Dia harus mengamalkan semua ilmu. Pas dia lagi jalan. Tiba-tiba ada orang teriak minta tolong. Nah di mana yang minta tolong? Teraunya di dalam rumah. Tolong gitu ya. Ada apa? Orang berlarian. Hidullah nggak ikut lari. Dia jalan santai. Dia hanya berdoa, ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa menolong. Itu ya. Namanya Sidullah udah sadar semua. Orang lain kan gugup. Pada lari. Pada masuk. Ternyata ada ular. Ular kobra. Hitam pekat. Kepalanya begini. Sebab kobra kan begini ya. Kalau kobri begini. Bunuh, pukul anak. Ngeles terus kobranya. Enggak kena-kena. Dulah masuk. Ada apa? Itu ular. Oh ada ular. Ular, kenapa kau masuk rumah? Bukan tempatmu. Tempatmu di kebun. Jangan masuk ke sini. Ular kaya mendengar ucapan ini. Dia langsung berbalik lari ke kebun. Kata orang-orang, Dek, bukannya dibunuh. Jangan. Dia makhluk. Dia kesasar. Mungkin ada yang dikejar. Tikus masuk rumah. Tapi ternyata enggak dapat. Dia insya Allah ke kebun dan jauh. Dia kebetulan lagi jalan dan lapar. Orang pada ini orang sotek. Katanya gitu ya. Anak muda ini. Jangan Pak. Kecuali dia telah merugikan orang rumah itu. Ada yang digigit. Wajib dibunuh. Kalau enggak. Ya sudah suruh pergi. Dan mau pergi. Tapi kalau sama yang lain enggak mau pergi. Dia begini. Maka menyemburkan bisanya kan ketakutan. Enggak. Amadullah diajak ngomong. Kenapa kau kobra? Masuk ke rumah. Bukan tempatmu. Tempatmu di kebun. Di semak-semak. Makananmu juga bisa. Tidak ada di rumah ini. Kembali. Itu kayak orang semuanya terpaku. Bengong. Padahal pada pegang pemukul. Ada yang pegang batu gede loh. Bisa rusak keramiknya ya. Kalau enggak kena. Kalau kena juga tetap rusak keramik.
Si Dula hanya alhamdulillah. Enggak ada kan yang digigit? Enggak. Bapak ngelihat ular gimana? Saya itu mau ke kamar mandi, Dek. Begitu melangkah melewati ruang makan dan dapur, ada ular. Saya nggak berani. Ularnya gede. Nah, dia kepalanya siap untuk menggigit. Saya jadi minta tolong. Untung nggak ada ya, penghuni rumah yang lain. Ada ibu, istrinya, ada anaknya. Itu lagi pada keluar. Coba kalau ada, kayak apa? Mungkin ada salah satu yang digigit. Oh, begitu. Terima kasih ya, Dek. Telah bisa mengusir ular. Ilmunya apa, Dek? Ular kok bisa dia ngomong? Itu ya. Ah, saya sebisa-bisa aja. Gitu. Oh, si Dula pinter banget. Jawabnya. Menutupi. Dia tidak ria. Tidak sombong. Tidak pura-pura. Kebetulan. Dia dengar omongan saya. Ular aja dengar, masa orang enggak? Gitu ya. Luar biasa. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Pada malam hari ini mudah-mudahan ya, bermanfaat buat saya dan keluarga. Termasuk Anda beserta keluarga. Yang benar dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir. Maupun para pemirsa semuanya. Semoga kita bisa meningkatkan ibadah kita. Iman kita. Sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.